Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Bisa terdengar Pak. dengan jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di MWS ya. Pertemuan keempat. Ya, ini karena berhubung sudah sore, ini sudah lemes-lemes semua ya. Jadi kita langsung saja ke materi ya. Jadi akan saya usahakan ini singkat, padat, dan cukup jelas ya. Ini akan saya share screen dulu. Jangan lupa presensi dan kode presensinya nanti di-share di grup kelas ya. Siapa tahu ada yang berhalangan untuk presensi tepat waktu. Oke, ini saya share dulu. Oke, topik kita di pertemuan ini adalah views dan layout. Ini sudah ke bagian teknisnya. Saya rasa yang di praktikum sudah duluan ya di minggu kemarin tentang views dan layout. Nah, kita akan bahas dari sisi teoritisnya, gitu ya. Ya kita mulai aja. Jadi secara konsep di aplikasi Android ini, setiap kali kita melihat tampilan di layar tentang sebuah aplikasi gitu ya. Contohnya kemarin ketika kita di materi pengenalan antarmuka di Android Studio, kita sempat buat halaman aplikasi Hello World gitu ya. Ada halaman, ada tulisan teks, kemudian ada tombol. Nah, setiap kali sebuah halaman itu tertampil di layar, sebetulnya ini ada dua ya. Ada file Kotlin yang disebut dengan activity, dan ada file XML yaitu layout ya. Jadi ini dua file yang tidak terpisahkan, saling berpasangan gitu ya. Jadi setiap kali ada tampilan yang muncul di layar, maka ada dua file ini yang saling bekerja sama gitu ya. Untuk yang di layout XML-nya, kemudian di Kotlin itu ada codingan Kotlin itu ada namanya activity gitu ya. Kemudian di struktur filenya sudah kita bahas. Yang di Kotlin itu di folder Java, kemudian yang di XML ini ada di folder ya, di resource. Nah, seperti itu. Jadi perlu diingat setiap kali ada muncul tampilan di layar, maka sebenarnya ada dua buah peranan atau file di sini yang bekerja sama, yaitu yang satu itu adalah activity, yang satu itu adalah satunya adalah layout gitu ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan layout ya, XML. Di XML ini singkatan dari Extensible Markup Language ya, bahasa penanda yang bisa diekstensikan ya, bisa dilebarkan penggunaannya gitu ya. Jadi bagi yang belum tahu, XML ini banyak digunakan selain di Android Studio untuk membuat layout, ini juga sering digunakan sebagai media transfer data dari beberapa platform yang berbeda. Itu bisa di web app ya, dari aplikasi web juga bisa. Kemudian aplikasi desktop juga bisa. Jadi media untuk transfer data antara satu aplikasi ke yang lain, bisa ya. Yang kemudian yang kedua digunakan juga sebagai database berbasis teks ya. Jadi bukan relasional seperti MySQL gitu, tapi database-nya berbasis teks. Jadi kumpulannya teks dalam struktur XML. Kemudian ada sebagai deployment descriptor, salah satu contohnya yaitu di dalam Android Manifest. Ya. Manifest itu kan tujuannya kita ingat kembali kemarin adalah sebagai sebuah file yang mendeskripsikan fungsi dan kebutuhan aplikasi ketika diinstal di OS Android-nya. Salah satu contoh dari deployment descriptor itu adalah di Android Manifest. Kemudian
aturan yang berlaku di penulisan XML, ya, ini setiap XML itu punya root element, ya, XML versi bla 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 di paling atas. Kemudian di dalamnya nanti ada komponen atau elemen-elemen yang lain. Kemudian susunannya itu harus tertata dengan sesuai, gitu ya. Jadi ada tag pembuka, ada tag penutup. Kemudian kalau di dalamnya nanti harus sesuai ya, urutannya, nested. Jadi nested-nya itu maksudnya bersarang, gitu ya. Jadi ada yang paling luar, kemudian masuk ke dalam lagi, itu susunannya harus benar-benar pas, gitu ya. Kemudian ini ada aturan lagi, tidak boleh menggunakan angka dan spasi untuk nama tag-nya. Nanti ada contohnya ya. Ya, itu untuk aturan di XML. Kemudian ada view dan view group. Jadi view dan view group ya. Apa itu view? View itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang bisa kita lihat di layar ketika aplikasi dijalankan. Ya. Jadi ketika kita melihat ini ya, contohnya di sebelah kanan ini, ketika di sini ada drop down ya, di view, kemudian step, kemudian ada teks, kemudian ada progress bar, kemudian ada di angka dan teks dari satu, itu semuanya adalah view ya, termasuk dengan tombolnya ini, tombol FAB-nya, floating action button, itu adalah sebuah view. Kemudian view ini adalah parent class dari semua UI element. Jadi semua yang tampil ya, kembali lagi ke konsepnya, semua yang bisa kita lihat itu dimaksud dengan view. Kemudian ada satu lagi disebut dengan view group. Ya, dari namanya bisa disimpulkan bahwa view group itu ya sebuah grup dari view. Ya. Jadi terjemahan langsungnya seperti itu, sebuah grup, sebuah kelompok dari view yang dijadikan satu. Jadi ini namanya view group. Jadi si view group ini bisa kita ibaratkan sebagai pembungkus gitu ya, sebagai kontainer. Jadi nanti kalau ada bungkusnya berarti ada sesuatu yang nanti sebagai isinya gitu kan. Itu namanya view group. View group bisa diibaratkan sebagai pembungkus gitu ya. Ya, biasanya digunakan sebagai nanti untuk layout dan berbagai macam jenis pembungkus, containers. Gitu ya. Itu adalah view, ada view dan view group. View itu semua hal yang bisa kita lihat. View group itu sebagai pembungkus view-view dan view group yang lain. Gitu. Dasarnya dua itu. Ini ya. Kemudian ini lanjutannya dari view tadi. Jadi semua tampilan yang kita lihat di aplikasi Android itu namanya view. View itu apa? Adalah kalau di sini keterangannya building blocks. Jadi kalau kita analogikan ke hal yang sederhana, mungkin seperti potongan-potongan Lego ya, yang punya fungsi khusus. Ya. Di potongan-potongan Lego kita bisa susun untuk membentuk antarmuka di sistem Android. Ya. Kemudian ada beberapa contoh di sini, ada display text, ya, kemudian ada edit text, ada button, ada menu, ada scrollable, ada image, subclass, dan banyak lagi yang lain. Ya, jadi bisa Anda ibaratkan kalau view ini kita bawa ke ranah permainan, ya, mainan gitu. Lego. Jadi kita membuat, misalkan kita membuat susunan sebuah bangunan, ya, menggunakan Lego, yaitu view-nya itu adalah potongan-potongan Lego-nya. Kita bisa susun agar menjadi sebuah bangunan tertentu. Dalam hal ini ya, antarmuka aplikasi kita. Itu adalah views. Kemudian si views ini, view-nya ini, dia punya yang namanya properties. Ya. Kalau kemarin kita sudah coba di edit text view ya, text view. Ada kita bisa atur font-nya, kita bisa atur warnanya, kita bisa atur ukurannya. Itu adalah namanya properties. Semuanya bisa kita setting nanti tergantung view-nya apa, nanti berbeda-beda ya propertinya tergantung dengan view-nya apa. Ya, kita bisa mengeditnya via GUI, ya, drag and drop itu dari mode design, dan juga satu lagi bisa langsung ke coding, yaitu di
mengedit file XML di layoutnya. Kemudian ada si view, beberapa view ya, punya namanya fokus. Ketika si view itu kita beri atribut autofocus, gitu ya, kita fokus otomatis, misalnya pada edit text itu untuk mengisi data ya, input text. Gitu ya. Ketika kita mau menginputkan data, contohnya kita membuat sebuah activity login, ya, form login, itu ada username, password, dan tombol login misalnya. Kemudian kita set ya. Misalkan nanti ketika kita buka sebuah form login, otomatis kursor akan pertama kali akan langsung menuju ke username-nya dulu. Itu namanya adalah fokus. Selected to receive user input. Jadi ketika nanti kursor sudah ada di username, otomatis akan mengaktifkan keyboard yang ada di OS Android-nya untuk memasukkan data. Jadi view juga punya properti semacam itu. Kemudian interaktif, maybe bagi sebagian yang paling interaktif adalah tombol ya. Tombolnya kita bisa klik. Ya. Kemudian ada kalau list yang scrollable kita bisa scroll atas bawah. Kemudian dia bisa juga visible or not. Jadi bisa tampil, bisa disembunyikan. Itu tergantung dengan propertinya juga. Kita bisa atur lewat propertinya. Dan yang di sini nomor 5 adalah punya keterikatan dengan view-view yang lain di satu activity itu. Jadi contohnya kemarin kita buat sebuah text view. Halo, ada Maji gitu kan kemarin saya buat itu. Kemudian di bawahnya ada tombol. Tombolnya ini harus terikat dengan teks di atasnya. Kalau tidak dibuat constraint, ya, istilahnya constraint, maka dia akan lari ke titik 00. Kemarin ada errornya ya di Android Studio ketika kita tidak memberikan relationship to other views. Jadi ketika kita tidak memberikan dia jarak ke view yang lain, lebih banyak di atasnya. Gitu ya. Minimal 2 relation, jadi ke atas atau ke samping. Jadi memberikan panduan secara posisi secara yang akurat gitu ya, terhadap komponen lain di dalam activity yang sama. Itu jadi itu properties. Ini semua bisa kita atur lewat panel atribut atau kita ketikkan langsung di XML. Ya. Kemudian beberapa contoh dari view, kita sudah coba kemarin button ya. Button, kemudian edit text untuk input data, seekbar untuk bisa kita geser-geser ya. Kemudian ada checkbox, radio button, kemudian ada switch, dan masih banyak lagi yang lain. Gitu ya. Dan selama Android ini masih evolve, gitu ya, masih update terus, maka view-nya ini juga akan semakin banyak lagi, gitu ya. Makan banyak view-view baru, komponen-komponen baru di OS Android-nya. Kemudian, nah ini di layout editor, ini sudah kita coba kemarin ya. Jadi ini mode desain gitu ya. Di sini ada sebuah tombol, ya. Di atasnya ada button toast, kemudian ada angka, kemudian ada button count. Ini kira-kira ini nanti tujuannya kalau tombolnya dipencet akan menunjukkan berapa kali kita memencet tombol itu. Nah, desain seperti ini. Jadi kemudian di propertinya dari sebelah kanan kita juga sudah coba kemarin. Ya, kita bisa mengetes, kita bisa mengganti teksnya apa ya, dengan mengganti di propertinya. Ini sudah kita coba kemarin. Kemudian ini bagaimana kita membuat dan meletakkan view bisa secara grafik, ya, mode desain atau bisa secara XML file. Kita edit codingan di layoutnya di XML-nya, atau secara program. Nah, kita bisa atur juga dia menggunakan Kotlin, gitu ya. Ini nanti setelah sampai di Kotlin-nya kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah sebuah contoh dari XML. Ini sudah saya tunjukkan juga dari text view ya. Jadi ini adalah contoh, di atasnya di sini ada
root-nya ya, ini tapi tidak dituliskan, ada root di XML file bla bla bla, kemudian ada layout-nya apa gitu ya, baru ini adalah isi dari root-nya itu. Jadi ini isi yang lebih di dalamnya yaitu sebuah text view, contohnya di sini. Text view di sini digunakan untuk menampilkan teks gitu ya. Nah, ini tag pembukanya kurang dari, kemudian nama view-nya apa, jenis view-nya, text view, kebetulan di sini. Kemudian di dalamnya, di bawahnya ini, adalah atribut-atribut yang dikenakan ke text view ini. Dan diakhiri dengan penutup XML. Jadi backslash atau slash ya, ini, slash lebih dari, ya, itu penutupnya. Jadi codingan akan error jika Anda mungkin lupa tanda slash-nya, gitu ya. Slash atau backslash kalau salah. Nah, dengan salah ininya, berarti nanti di Android Studio akan menunjukkan ada error. Oh, ini kurang apa, gitu ya, mesti akan menunjukkan error. Jadi harus lengkap penulisannya, harus benar strukturnya. Kemudian di dalamnya ini ada beberapa properties namanya. Contohnya yang pertama ini Android.2ID. Kita bisa memberikan ID, identitas ke text view ini. ID ini nanti kita gunakan di Kotlin-nya, di pemrogramannya. Gitu ya. Misalkan kita mau merubah nilainya secara pemrograman, kita bisa refer dia melalui ID-nya ini. Kemudian ini layout width, lebar, layout height, tinggi, gitu ya. Ini nanti ada penjelasannya, apa itu match parent, web corner, ada penjelasannya. Kemudian ada ini background, ini bisa kita ganti warna. Teks isinya apa, text color, ya, warna teksnya, teks size ukuran, dan text style-nya dia mau bold atau mau italic atau mau normal biasa. Ini beberapa properti, masih banyak lagi dan tergantung dengan jenis view yang kita akan buat. Ini propertinya akan berbeda juga. Setiap berbeda jenis view, nanti propertinya juga berbeda. Kemudian, nah ini cara untuk memodifikasi isi teks dari sisi Kotlin-nya, dari codingannya, gitu ya, dari Kotlin-nya. Jadi misalkan ini tadi, contohnya adalah text view ini. Kita misalkan ini ada teks ya, add string count initial value. Misalkan teks ini kita gantinya hello Adam Eci, gitu ya. Pertamanya di sini. Nah, kemudian teksnya bisa kita modifikasi secara coding, secara program di Kotlin ya tentu saja. Yang pertama kita perlu mendeklarasikan sebuah variabel, ya variabel kita set tipenya apa, ya tipe view-nya apa, kemudian kita istilahnya adalah membuat objek ya karena ini berbasis objek, ya text view this. Jadi this itu memberikan konteks text view mana yang kita edit. Kalau ini sebenarnya ada yang kurang gitu ya. Tapi ini Anda kan sering lihat nanti this ini memberikan konteks ke misalnya text view ini yang kita edit. Nanti setiap text view yang berbeda, misalnya ada beberapa text view dalam satu activity, nah, semua view konteks sendiri-sendiri, tergantung yang mana yang kita manipulasi. This ini adalah memberikan konteks ke si view A ini yang kita edit, view B yang kita edit. Nanti tergantung dengan konteks. Nah kemudian setelah objeknya terbuat, ya, text view ini nanti akan jadi sebuah objek. Kita bisa memanipulasi teksnya, ini atributnya dari .text kita isi dengan apa? Antara ini di-generate dari database atau dengan looping program dan sebagainya. Ini kita bisa ubah nilainya secara dinamis. Kalau kita tuliskan di sini kan dia statis ya. Jadi setiap kali aplikasinya dijalankan ya keluarnya tulisan yang kita tuliskan di sini atau yang kita declare di stringnya, gitu kan. Tapi kalau kita mau dynamic, ya kita bisa membuatnya semacam ini. Ini simpelnya aja. Jadi kita buat dulu objeknya, kita sesuaikan konteksnya agar dia membaca ini dari text view yang mana. Kemudian dari objeknya ini kita set property text-nya menjadi apa. Dan tentu saja bisa set juga properti yang lain. Kita ubah layout-nya,
lebarnya, tingginya, background dan semuanya juga bisa lewat Kotlin gitu ya. Itu bisa. Kemudian, nah kita berubah ke view group. Ingat tadi view group itu adalah pembungkus. Ya. Pembungkus ini ada beberapa jenis karena dia pembungkus. Pembungkus itu biasanya tidak ada gambarnya. Kalau cuma pembungkus saja, kita membuat view group saja, maka kalau kita jalankan aplikasi, ya nggak ada isinya. Yang bisa mengeluarkan tampilan itu adalah view. Kalau view group itu adalah pembungkus, maka dia tugasnya hanya membungkus saja. Jadi content other view. Jadi di dalamnya nanti harus ada isinya, gitu ya. Jadi di view group ini ada beberapa base class untuk layout dan view container. Misalnya ini ada scroll view untuk konten yang bisa kita scroll atas bawah. Kemudian ada linear layout, nanti kita bisa mengatur tampilan isinya itu mau barisnya dari atas ke bawah, itu horizontal, atau barisnya dari atas ke bawah, berjajar gitu, itu namanya vertical layout. Kemudian ada recycler view, scrollable list of view, ini scrollable yang bisa lebih hemat memori. Nanti ada pembahasannya. Nah, kemudian adalah hierarki singkat dari view group dan view. Nah, tapi ingat, view group itu adalah pembungkusnya. Dan root view is always a view group. Nah, misalkan nanti mungkin Anda sudah mencoba untuk membuat tampilan layout dengan linear layout. Linear layout adalah salah satu contoh dari view group. View group ada di paling luar, gitu kan? Ya, disebut dengan root view. Nah, kemudian di dalam view group ini kita bisa tambahkan view group yang lain, boleh ya. Jadi misalkan di dalam linear layout kita tambahkan misalkan relative layout bisa, jadi nggak masalah. Dan juga view-view yang lain. Gitu ya. Jadi misalkan ini memungkinkan untuk membuat tampilan yang beda proporsinya dari atas, misalkan full dari kiri kanan, kemudian di bawahnya ada dibagi menjadi dua, atau ada scrollable, itu bisa. Kita bisa mengkombinasikan view group dan view dalam hierarki semacam ini, contohnya. Ya, jadi yang perlu diingat ini view group adalah pembungkus, dan root view always a view group. Jadi yang elemen paling luar pembungkusnya itu selalu view group. Ya, itu di dalamnya nanti kita bisa tambahkan view-view dan view group yang lain. Ini adalah contohnya dari hierarki yang sebelumnya. Nah, jadi ini desainnya ya, desain di activity main XML ya. Di bagian paling luar itu adalah sebuah view group yang namanya ini kebetulan adalah linear layout. Linear layout itu tampilan linear, ya. Jadi tetap sifatnya. Ini kayak kalau tampilan seperti ini biasanya ini adalah horizontal view, ya, propertinya horizontal. Jadi sebuah linear layout yang horizontal. Jadi kalau kita lihat di sini, button-nya full dari kiri ke kanan, kemudian text view-nya full dari kiri ke kanan, kemudian ada button di bawah lagi full dari kiri ke kanan. Ya, kemudian di linear layout ini kalau dari hierarkinya ada ini ya. Paling luar adalah layout view group, kemudian isinya ada button, text view, button. Ya, semuanya full dari kiri ke kanan. Tinggal kita beri margin di linear layout-nya atau padding gitu ya. Nanti akan memunculkan seperti ini. Ini adalah linear layout horizontal ya. Contohnya seperti ini. Jadi ingat yang paling luar itu adalah linear layout, dan ini adalah view group ya. View group selalu sebagai root element dan berada di paling luar. Ya. Kemudian ini contohnya pembuatannya di Android Studio. Nah, kemudian ada beberapa best practice, ya hal-hal yang biasa dilakukan ya untuk istilahnya performa aplikasi kita lebih baik.
Arrangement of view and hierarchy affects app performance. Jadi penataan dari hierarki sebuah view ini mempengaruhi performa saat aplikasi kita dijalankan. Jadi penataan hierarkinya itu ini ya, contohnya tadi ini ya. Jadi ini kalau ini kan simple ya, pembungkusnya 1 di luar, kemudian di dalamnya ada 3, relatif simple. Ya. Penataan yang kurang bagus dia akan mempengaruhi performa. Misalkan ada root elemennya nanti view group, di dalamnya ada view group lagi, kemudian bersarangnya sangat banyak, itu akan berpengaruh pada performa. Use smallest number of simple views possible. Jadi usahakan hierarkinya itu simple, kemudian view-nya itu sederhana gitu ya, sedikit aja. Yang penting-penting aja, jangan terlalu ramai gitu. Semakin simple, semakin sederhana, maka performa dari aplikasi Anda juga semakin bagus. Keep the hierarchy flat, limit nesting of views and view group. Jadi ini usahakan hierarkinya itu simple mungkin, dan hindari nesting of view. Jadi view di dalam view group, di dalam view, hindari. Kalau bisa simple, buat simple. Jangan yang terlalu rumit. Usahakan. Ini akan berpengaruh pada performa aplikasi. Nah, kemudian kita beralih ke layout. Ya. Tadi kita sudah ada bahas view group. View group tadi adalah pembungkus, view itu adalah semua hal yang bisa kita lihat di layar, ya, di activity. Kemudian di sini ada layout. Layout ini adalah kalau kita lihat dari ini adalah dia adalah yang mendefinisikan struktur secara visual dari user interface dari aplikasi kita. Dia adalah sebuah view group spesifik. Ya, layout ini adalah sebuah view group, tapi fungsinya untuk menata ya, itu struktur tadi. Tapi dia adalah view group. Ya. Kemudian adalah sebuah subclass dari view group, benar kan tadi? Kemudian mempunyai child view, di dalamnya ada view. Jadi layout ini nanti biasanya paling luar. Jadi view group kan paling luar ya. Root element adalah view group, salah satunya ada layout. Dan di dalam layout nanti ada view dan view group yang lain. Can be in a row, column, grid, table, atau absolute. Contohnya di sini yang paling sederhana. Ini adalah linear layout yang paling kiri. Linear layout ya, paling kiri. Search text-nya lebar. Kemudian kalau tombolnya ini saya rasa ini bukan linear ya, jadi mungkin constraint gitu ya. Kemudian ini adalah linear layout tapi yang vertikal, jadi dibagi menjadi 2 kolom. Nah, kemudian kalau ini bisa linear, ya tinggal linear terdiri dari 2 baris. Ya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa layout yang umum. Tadi linear layout ini vertikal, ada beberapa kolom. Ya. Dan di dalamnya masih bisa kita buat berbaris-baris gini. Jadi ini adalah linear layout. Di dalamnya kita bisa masukkan view group lagi, linear layout lagi, gitu ya. Dan itu akan sangat bervariasi sesuai dengan desain Anda. Kemudian relative layout di sini dari namanya dia relatif ya. Jadi relatif dengan apa namanya parent-nya. Kemudian ada grid layout, jadi ada grid ya seperti tabel, seperti baris dan kolom. Kemudian ada table layout. Ini yang kalian sudah coba di praktikum yang mana? Halo? Linear, Pak. Linear ya? Iya. Iya, Pak. Jadi untuk aplikasi yang sederhana, itu tampilannya sederhana, kemudian input data, ada tombol submit atau tombol login, ya paling enak ya linear itu. Paling simple. Gitu ya. Oke, kemudian ini beberapa contoh saja ini, beberapa jenis layout-nya, ada constraint layout. Constraint layout ini yang pertama kali kita coba di pengenalan Android Studio. Ya, kita dari template
kemarin ya, hello world itu yang blank activity, empty activity ya. Ada teksnya di sana. Nah, ketika kita pakai template itu, defaultnya pakai constraint layout. Jadi penempatan elemen-elemennya menggunakan namanya constraint. Constraint itu batasan. Kalau bahasa Indonesia ya, constraint itu batas, pembatas. Jadi ada pengikatnya. Gitu. Jadi kalau kemarin sempat saya praktekkan mungkin misalnya kita buat teks, kemudian di bawahnya saya tambahkan tombol. Ketika kita pakai constraint layout ini dan kita lupa menambahkan constraint-nya, minimal 2 ya, ada atas, kiri, kanan, bawah, itu bisa kita tambahkan constraint. Ketika kita tidak menambahkan constraint, maka si view itu akan lari ke pojok kiri atas, yaitu koordinat 0,0. Ada tanda pendong merahnya karena error. Constraint layout harus kita tentukan nilai constraint-nya. Ini bisa sangat leluasa, tapi jangan lupa tentukan constraint-nya. Kemudian linear layout, ini sudah Anda coba, bisa horizontal, bisa vertikal. Ya. Kemudian relative layout, nah ini view yang ada di dalam view group, ukurannya ini relatif terhadap parent-nya. Ada child parent, jadi itu ya. Kemudian ada table layout, ada row dan kolom, baris dan kolom. Kemudian ada frame layout, shows one child of a stack of children. Frame semacam kayak figura gitu, ada frame-nya. Kemudian grid view, ada 2D scrollable grid. Jadi untuk daftar yang panjang gitu ya, list gitu ya, kita bisa gunakan grid view. Kemudian ini ada kelas hierarki vs layout hierarki. Ya. Ini adalah konteks view ya, jadi view class sama layout class gitu. Jadi konteksnya di sini kalau kita misalnya membuat sebuah button, button itu kalau di layoutnya adalah dari desainnya kita membuat sebuah button, ketika button itu terbentuk, dia sebenarnya adalah sebuah objek yang bisa diakses dari Kotlin-nya. Button is a text view, is a view, is a object. Ya. Jadi button ini ada sebenarnya dia termasuk text view yang button. Text view ini termasuk dalam view, dan view ini adalah sebuah objek. Gitu ya. Jadi superclass, subclass relationship ini konsep saja. Intinya sebuah view itu adalah sebuah objek. Sebuah objek nanti bisa kita akses sebagai macam propertinya. Kalau dari layout, dari XML kita bisa tuliskan langsung, atau kalau kita mau lebih dynamic, kita bisa akses secara pemrograman Kotlin sebagai objek. Jadi setiap kali kita buat sebuah view, sebuah komponen di activity, dia akan menjadi sebuah objek. Objek ini nanti punya properti, punya value, dan sebagainya. Kita bisa manipulasi secara real time, secara dynamic di Kotlin. Layout hierarchy is how view are visually arranged. Jadi layout-nya ini yang tadi ya sama dengan definisi awalnya. Layout ini adalah arsitektur penataan tampilan. Ya. Jadi bagaimana mengatur si view-nya ini agar tampilannya tertata. Anda pakai linear gitu ya. Jadi linear itu kan tidak butuh constraint ya. Jadi constraint-nya nggak butuh. Jadi asalkan Anda masukkan view di dalam sebuah linear layout, misalnya horizontal gitu ya, dia akan otomatis tertata dari atas ke bawah ya, satu baris gitu ya. Itu ketika kita menggunakan linear layout horizontal, semua view yang kita masukkan ke dalam layout tersebut akan secara otomatis tertata seperti gayanya si linear layout itu. Gitu ya. Ya, for example, linear layout can contain buttons arranged in a row. Itu ya, contohnya seperti itu. Maaf, sebentar, saya minum dulu.
Oke, dia agak batuk ya, maaf. Kemudian ini ada beberapa atribut dasar. Yang pertama adalah size, ukuran. Kemudian gravity. Gravity ini bisa kita, kalau di Word ini bisa rata kanan, rata kiri. Tapi ini bisa juga rata atas, rata bawah, tergantung dengan layout yang digunakan. Namanya gravity. Kemudian ada margin dan padding. Margin dan padding ini bisa kita mudahnya ya jarak, memberi jarak dari luar atau dari dalam elemen gitu ya. Kemudian kita mulai dari atribut dasar yaitu size. Kalau Anda lihat di sini ketika kita membuat sebuah view, ini ada beberapa ukuran ya. Kalau kita tadi tengok ke mana sebentar. Jadi ada di text view mana tadi ya. Nah ini, kalau kita lihat di text view ini, kita lihat dari sisi codingan XML-nya. Di sini ada layout width, match parent, kemudian layout height, wrap content. Jadi ada match parent dan wrap content. Nah, kita kembali lagi ke sini di mana. Nah, ada match parent dan wrap content. Sebuah text view atau sebuah button misalnya. Match parent dia akan menyesuaikan ukurannya dengan parent-nya. Parent-nya dia siapa? Parent itu orang tua ya. Tapi kalau dalam konteks ini, parent itu adalah elemen yang berada di luarnya dia seperti apa. Misalnya paling luar kita membuat root elemennya adalah layout ya, linear layout. Kemudian ukurannya adalah seluruh layar gitu ya. Kemudian di dalam linear layout ini kita masukkan misalkan sebuah button gitu ya. Kemudian misalkan width-nya kita set match parent, maka lebarnya akan memenuhi seluruh layar itu panjangnya. Itu namanya match parent. Menyesuaikan dengan komponen di atasnya, di luarnya. Menyesuaikan ukuran dengan komponen pembungkusnya. Itu namanya match parent. Kemudian wrap content ini menyesuaikan dengan isinya. Konten itu kan isi ya. Wrap itu membungkus isi. Jadi wrap content itu menyesuaikan ukuran dengan isi yang dibungkusnya apa. Misalkan sebuah button, kita set dia wrap content lebarnya, width-nya level content gitu ya. Kemudian teksnya kita tuliskan A, B, C, labelnya itu. Maka besar dari tombol ini akan sesuai dengan lebar dari A, B, C, 3 karakter itu. Misalkan isinya A, B, C, D, E, maka dia akan lebih panjang lagi menyesuaikan dengan lebar 5 karakter itu. Itu adalah wrap content. Match parent menyesuaikan ukuran pembungkus, wrap content menyesuaikan ukuran dari isinya. Itu wrap content. Banyak nanti dua itu ya. Kemudian satu lagi ini adalah yang lebih spesifik. Ketika kita ingin menyesuaikan ukurannya berapa, saya maunya segini. Saya nggak mau ikut dengan pembungkusnya, saya juga nggak mau ikut dengan isinya, tapi saya mau menentukan ukurannya segini. Di sini ada satu satuan yang digunakan dalam pembuatan layout, itu namanya adalah DP, Density Independent Pixel. Ada juga pixel, tapi ini akan kita bahas nanti bedanya apa antara DP dan PX. PX itu pixel, DP itu Density Independent Pixel. Nah, di sini ada hitung-hitungannya ya. Jadi kenapa dia disebut dengan Density Independent Pixel? Kalau Anda tahu, device Android ini mempunyai namanya density ratio, rasio kepadatan layar. Gitu ya. Ada yang LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI. Ini hubungannya dengan apa? Ini nanti hubungannya dengan
resolusi perangkat yang digunakan. Kalau Anda tahu, handphone Android, device Android itu sangat banyak sekali jenisnya, pabrikannya sangat banyak, dan resolusi layarnya juga sangat banyak. Mulai dari yang mungkin yang paling versi yang agak lama itu ada 480 piksel lebarnya, gitu ya. Kemudian ada yang 720p, ada 1080p, ada yang 2K, 4K, dan sebagainya. Itu sangat bervariasi dan aneh-aneh ukurannya. Gitu ya. Density ratio ini memungkinkan kita untuk secara konsisten membuat tampilan yang proporsional di segala ukuran layar. Gitu ya. Nah, di sini ada device density ratio, di sini misalnya LDPI ini untuk device yang paling rendah resolusinya, MDPI ini sedang, medium ya. Kemudian HDPI ini resolusinya lebih besar lagi, XHDPI ini yang lebih besar. Kalau kita ibaratkan misalkan ini LDPI ini 720 ini 1080p, kemudian HDPI ini 2K, XHDPI 4K, itu misalkan gitu. Ya, jadi kita akan menampilkan besar objek yang sama di beberapa ukuran yang layar yang berbeda ini. Solusinya adalah menggunakan ini DP, Density Independent Pixel, satuannya. Cara hitungannya adalah pixel sama dengan DP kali density ratio. Gitu ya. Nah, nanti ada contohnya di sini. Nah, ini PX vs DP, pixel vs density independent. Ya. Misalkan ini, sebuah contoh. Kita membuat sebuah kotak dengan lebar 100 piksel, lebarnya 1 piksel, tingginya 100 piksel, ya, persegi gitu ya. Nah, kemudian di device dengan display ratio MDPI, density ratio-nya 1, gitu ya, maka dia akan bentuknya persegi, gitu ya. Sedangkan dengan besar seperti ini, gitu ya, sekian besarnya. Tapi ketika kita tampilkan dia di device dengan resolusi yang lebih besar, misalkan ini 720p, ini 1080p, maka di device tersebut akan menampilkan jumlah piksel yang sama, karena kita set di PX ya, 100px dan 100px, width dan height sama, maka di device dengan resolusi yang lebih besar, lebih padat, dia akan gambarnya tampil lebih kecil. Tapi dengan piksel yang sama, ya, karena ini device-nya 720p, yang ini 1080p. Gitu ya. Secara hitung-hitungan piksel dia akan sama, ya, tapi tampilannya akan beda karena kepadatan layarnya berbeda. Gitu ya. Nah, solusinya gimana? Kita menggunakan DP. Input in DP. Ya. Width-nya 100 dp, height-nya 100 dp. Ketika kita tampilkan dia di 720p MDPI misalnya, kemudian kita tahu density ratio-nya 1, piksel sama dengan dp kali density ratio. Ya, misalkan width-nya 100 bagi 100 kali 1. Tampilannya kotak, sama seperti tadi ya. Nah, ketika kita buka di device dengan resolusi yang lebih padat, lebih tinggi resolusinya, maka density ratio-nya akan berbeda. Ini 2, gitu ya. Kemudian pikselnya adalah perkalian antara dp 100 kali density ratio-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, ukuran di XHDPI secara piksel dia akan lebih besar, 200px by 200px, dengan proporsi yang sama, gitu ya, walaupun pikselnya berbeda. Nah itu makanya nanti silakan kalau Anda membuat tampilan di activity ya, dia aplikasi Android, silakan gunakan satuan DP dan Density Independent Pixel. Ya, seperti itu bedanya piksel dengan DP. Oke, itu ini yang saya tekankan. Jadi silakan nanti ketika Anda nanti mendesain sebuah antarmuka, kan bisa dipilih ya di Android Studio itu di atributnya
satuannya mau pixel, px atau dp, ya, silakan gunakan dp. Tujuannya, alasannya apa? Alasannya ini tadi, ya, konsistensi ukuran di beberapa dimensi layar. Kemudian ada namanya gravity. Gravity ini tadi saya contohkan sebagai apa ya, kanan atau kiri, ya, pengaturan letak. Gitu ya. Layout gravity, position of element with respect to its layout parent. Ya. Jadi bagaimana kita memposisikan sebuah elemen yang mempertimbangkan layoutnya. Jika layout gravity tadi, misalkan kita menggunakan linear layout, kemudian gravity-nya kita buat center, nah dia akan berada di tengah. Linear layout, kemudian apa misalkan tipenya horizontal, nah kemudian kita gravity-nya lewat gravity-nya kita buat center, maka semua memposisikan dirinya di tengah-tengah. Misalkan tombol juga, misalkan kita set lebarnya tidak full parent ya, misalkan kita set lebarnya match wrap content, maka dia akan posisinya di tengah. Seperti itu. Kemudian ada gravity, position of the content within the view. Jadi kalau layout gravity ini konteksnya dia terhadap layout pembungkusnya, ya, entah di root-nya itu, entah view group-nya itu ya, entah linear layout, horizontal layout, atau constraint layout. Kalau gravity ini positioning terhadap view-nya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi, misalkan kita buat sebuah button, labelnya mau kita rata kiri atau rata kanan, nah kita menggunakan gravity. Kalau layout gravity ini posisinya terhadap si pembungkusnya, terhadap si yang mengatur layoutnya. Nah, kemudian di sini ada atribut lagi, ada padding dan margin. Misalkan ini adalah parent, misalkan linear layout gitu ya. Kemudian kita membuat elemen di dalamnya, ini adalah sebuah tombol, ada labelnya konten ini. Kemudian ini ada margin, layout margin. Layout margin ini adalah pemberian jarak antara batas parent ke elemennya. Ya, elemennya kan misalnya konten ini. Nah, tapi si konten ini juga bisa memberikan jarak dari luar, dari dalam dirinya. Jadi namanya padding. Jarak dari dalam elemen namanya padding. Kemudian jarak dari luar elemen namanya margin. Itu ya, kalau bisa dipahami. Jadi padding itu dari elemen yang mendorong keluar. Kalau dari margin itu dari jarak dari luar elemen. Itu adalah padding dan margin. Ini bisa Anda atur seperti ini, misalkan linear layout, kemudian Anda kasih margin topnya, margin dari sebelah atasnya berapa piksel. Nah, kemudian Anda buat sebuah button, gitu ya. Kemudian Anda beri padding berapa agar bisa sedikit ada jarak tambahan. Nanti disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Jadi ada margin dan padding, intinya adalah dua-duanya untuk memberikan jarak. Perbedaannya kalau padding itu dari dalam dirinya sendiri, kalau margin itu dari luar dirinya. Simpelnya seperti itu. Nah, dan materinya sudah habis. Monggo kalau ada pertanyaan dulu ini tentang secara teoritis tentang layout dan view. Monggo kalau ada pertanyaan. Halo? Kalau belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, nah ini ada sedikit pengumuman ya. Jadi terkait dengan Classroom, ya, Classroom saya ternyata sedang trouble dan sampai saat ini belum bisa saya akses kembali. Maka kemungkinan nanti kan Anda sudah mengumpulkan tugas yang pertama ya. Kemungkinan nanti akan saya buka lagi ya.
entah itu classroom yang baru, ya, atau kita kumpulkan di e-learning. Sebelum saya putuskan, nanti saya akan umumkan lah, saya infokan di grup masing-masing. Ya, silakan Anda nanti ngupload ulang aja tugasnya ya. Jadi sekalian aja upload ulang. Setelah itu nanti saya putuskan di e-learning atau di classroom yang baru. Gitu ya. Baik, Pak. Oke. Jadi bagi yang belum mengerjakan juga masih ada kesempatan, silakan ya. Seperti pesan saya awal kemarin, setiap tugas silakan dilengkapi, terlambat tidak apa-apa, masih tetap ada nilainya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, diskusi mungkin. Cukup? Oh ya Pak, saya mau nanya. Monggo. Buat itu yang berarti tugasnya diupload lagi ya di e-learning ya? Apa nunggu pemberitahuan Bapak nanti di grup? Menunggu info dari saya dulu. Saya buatkan dulu. Oke Pak, siap. Ya, saya buatkan dulu. Nanti kalau sudah saya informasikan, silakan Anda upload. Pak, izin bertanya Pak. Monggo. Itu file materinya apa nanti diupload ulang Pak? Soalnya kemarin saya mau download nggak bisa. Nah itu, ya nanti akan saya upload ulang juga materinya juga, nggak masalah. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya kebetulan ini ada trouble ya, tiba-tiba saya tidak bisa mengakses entah kenapa ya di classroom-nya. Mungkin nanti kalau dari materi PowerPoint sih saya rasa nggak masalah ya kalau di e-learning. Tapi kalau mengupload video, ya misalkan pertemuan pas kapan gitu, saya upload di e-learning itu kan beratus-ratus mega ya, dan sangat berat. Kalau di classroom kan di drive, jadi nggak masalah. Tapi kalau di e-learning kan kita punya server sendiri, saya rasa itu akan terlalu berat kalau video. Ini saya belum memutuskan entah akan saya buat akun yang baru atau gimana. Nanti saya infokan lah teknisnya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi mungkin. Kalau saya belum ada Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke.